Hai guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak atas semua dukungan yang udah diberikan oleh teman-teman semua, sehingga channel NDW Lovers ini bisa terus ada, bisa terus berkarya sampai saat ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga atas semua kritik dan saran yang sudah disampaikan. Mohon maaf juga kalau saya mungkin masih ada kekurangan dan masih ada yang harus diperbaiki ke depannya. Nah, sesuai janji saya hari ini, saya akan mulai memperkenalkan siapa itu admin NDW Lovers. Sebagai salah satu persyaratan juga dari YouTube, untuk supaya memang sekarang itu ada aturan baru, kita itu harus menampilkan wajah atau kita harus menciptakan konten orisinil. Sehingga dengan konten orisinil ini, channel kita akan bisa bertahan ke depannya. Dan saya yakin teman-teman channel anime yang lain juga sudah melakukan hal yang sama. Makanya saya rasa mungkin inilah saatnya untuk NDW Lovers. Sebelumnya saya minta maaf juga kalau mungkin video ini agak sedikit belepotan, karena memang pertama kali juga saya masuk ke kamera ya. Biasanya saya cuma voice over aja dan juga tinggal membacakan aja apa yang sudah saya buat skripnya. Kita mulai dulu dengan perkenalan ya. Nama asli saya adalah Siswanto. Saya tinggal di Jakarta. Usia mungkin teman-teman bisa melihat ya, masih di angka 20 sih usianya. Tapi ya udah mau mepet-mepet ke 30. Saya sudah menjadi YouTuber anime NDW Lovers ini sejak tahun 2016. Lalu kemudian juga pada akhirnya dari channel NDW Lovers ini sudah mencapai terakhir kali 186.000 subscriber. Nah, mungkin itu saja perkenalan singkatnya ya. Oke, supaya seru, kita akan mulai bacakan aja ya. Apa aja pertanyaan teman-teman, sekaligus akan saya jawab semuanya. Karena pertanyaan di sini ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya juga menanyakan anime. Jadi biar seru, saya bacakan aja ya. Oke, yang pertama adalah pertanyaan dari Genji Takia. Min, mau nanya dong, kenapa Toneri mengetahui tentang mata Jogan itu sendiri? Ada balasannya di sini, dibalas oleh Saras Mertaya Segede. Mungkin Jogan itu tingkatan dari Tensegan milik Toneri. Waktu episode Naruto The Last kan Toneri mau bangkitin Jogan pas mau nikah sama Hinata, kalau nggak salah. Bisa jadi juga sih, ini teorinya dari Saras masuk akal juga. Kalau teorinya dari saya, Jogan itu sebenarnya seperti halnya mata titipan dari Toneri Otsutsuki. Karena Toneri sudah melihat nanti ke depannya mungkin akan ada kekacauan atau huru-hara ya di planet bumi, dan dia melihat Boruto akan jadi harapan. Bahkan mungkin saat itu Naruto dan Sasuke sudah tidak bisa jadi harapan lagi dan tinggal Boruto saja. Karena itu dia memberikan kesempatan, dia pun memberikan semacam kekuatan lah ya kepada Boruto untuk bisa membangkitkan Jogan. Kami rasa Jogan ini salah satu tingkatan atau salah satu perubahan dari Byakugan. Jadi Boruto itu kan pada dasarnya dia punya darah Byakugan. Karena Boruto ada turunan dari Hyuga ya. Jadi dengan modal itu Boruto bisa membangkitkan Jogan. Jadi si Toneri tinggal tambahkan kekuatan saja, juga bisa dibangkitkan Jogan. Atau mungkin nih, ini nakalnya kami ya, nakalnya saya maksudnya, nakalnya saya, Jogan itu mungkin Toneri dulu sempat numpang-numpang kali mungkin sama Hinata ya, waktu awal-awal, numpang naik motor lah, itulah istilahnya ya, mungkin teman-teman mengerti ya. Oke, kemudian Sari Gandum, ini kayak nama biskuit ya, Sari Gandum. Penasaran gue sama muka lu. Ya inilah muka admin NDW Lovers. Sekali lagi kalau teman-teman bertanya namanya siapa, nama asli saya Siswanto. Jadi kalau mau tahu nama asli admin NDW Lovers itu namanya Siswanto. Lalu si Gopal. Min, mau nanya dong, selama Naruto Shippuden, Jigen tuh di mana? Kan katanya dia pasangannya Kaguya. Ini masih teori, tapi menurut saya pribadi ya, ini versinya NDW Lovers ya. Jigen itu sudah ada, tapi saat itu ketika turun ke bumi, ketika awal bersama Kaguya turun ke bumi,
Sepertinya terjadi pertempuran antara Jigen dengan Kaguya. Dan di pertempuran itu kalah Jigen, Kaguya menang. Tapi Kaguya pun menang, dia kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Itulah mengapa ketika dia turun ke bumi, modenya dia itu bukan mode yang Otsutsuki, tapi mode manusia biasa saja. Karena kekuatannya habis untuk melawan Jigen. Maksud kami bukan Jigen ya, Ishiki Otsutsuki. Karena saat itu masih Ishiki. Lalu Ishiki mungkin dia terdampar di suatu tempat yang tidak diketahui bagaimana. Akhirnya ditemukan oleh sosok laki-laki bernama Jigen mungkin ya. Lalu Ishiki kemudian dianggap oleh Jigen itu sebagai musuh awalnya, dan dia pun dibunuh. Pada akhirnya seperti halnya Momoshiki dan juga Boruto, di mana ketika Momoshiki dibunuh oleh Boruto, Boruto pun mendapatkan segel karma dari Momoshiki. Maka itu juga berlaku pada Jigen dan Ishiki. Jigen yang melihat Ishiki dalam keadaan lemah dan melihat dia itu adalah alien, pastinya dia akan langsung membunuhnya. Nah, saat itu terjadi, kemudian si Ishiki memasukkan jiwanya ke dalam tubuh Jigen dalam bentuk segel karma. Nah, perlu waktu yang lama untuk Ishiki supaya bisa mengambil alih tubuh Jigen. Dan saat itu sudah masuk era shinobi. Makanya mungkin saat itu Jigen dan Ishiki lebih memilih untuk sembunyi sampai mereka menunggu waktu yang tepat untuk bisa tampil dan bisa menjalankan tugas atau menjalankan rencana mereka. Itu ya versi NDW Lovers. Lanjutnya Yudi Anggara, review Dragon Ball Heroes Min. Dragon Ball Heroes itu versi non-canon ya dari Dragon Ball franchise ya. Itu ada Dragon Ball Super, Dragon Ball Z, itu mereka versi canon. Sedangkan Dragon Ball Heroes itu adalah versi non-canon. Ya mungkin saya juga kadang-kadang suka membahas juga tentang Dragon Ball Heroes, tapi terkadang ya ada beberapa hal yang membuat saya tidak bisa membahas lebih jauh karena ketidakjelasan antara karakter-karakter di Dragon Ball Heroes. Jadi kekuatannya itu kadang tidak bisa ditebak ya. Kadang ada Dragon Ball Heroes itu dia kekuatannya si A lebih tinggi daripada si B, padahal dalam segi tingkatan harusnya si A itu di bawahnya si B, atau setidaknya si A itu seangkatan dengan si B. Next, Fahrul Azmi. Asli mana Min? Sejak kapan main YouTube? Saya main YouTube sejak tahun 2016 bulan Oktober kalau tidak salah ya. Asli saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Jadi memang kalau banyak yang kemarin kan komen, oh ini kok suaranya Sunda banget. Memang saya asli Sunda, walaupun nama saya Siswanto tapi asli saya Sunda. Kemudian Jeffrey Abdullah, prediksi singkat perjalanan film Boruto ke depannya bang, thanks. Dari Jeffrey Abdullah ya. Prediksi saya ke depannya itu anime Boruto itu akan masuk ke era peperangan antar bintang. Maksudnya di sini antar bintang tuh gini. Saya pernah membaca, tapi sumbernya saya lupa. Masashi Kishimoto itu ingin membuat cerita Naruto dalam 3 bagian ya. 3 bagian nih. Yang pertama adalah masa kecil Naruto, yang kedua adalah Naruto ketika dewasa, yang ketiga adalah anaknya Naruto. Ketika Naruto kecil, itu akan perkenalkan tentang dunia shinobi. Dunia shinobi untuk wilayah yang dekat. Jadi untuk wilayah Konoha dan beberapa tetangga Konoha. Yang kedua adalah cerita Naruto Shippuden. Naruto Shippuden itu adalah eranya udah luas, di mana di Naruto Shippuden itu dijelaskan tentang hakikat dari para shinobi ini sebenarnya. Yang akhirnya kita tahu bahwa mereka itu adalah para pemilik cakra yang berasal dari satu orang anggota klan Otsutsuki, yaitu Kaguya. Dan Kaguya adalah makhluk alien. Nah yang ketiga, ini versi versi Boruto, itu menceritakan tentang pertarungan atau mungkin nanti misteri tentang klan Otsutsuki itu sendiri. Jadi saya memprediksi ke depannya akan ada pertarungan besar, mungkin akan ada perang besar ya, perang dunia shinobi kelima mungkin, dimana itu adalah perang antara para shinobi melawan anggota klan Otsutsuki yang pada datang ke bumi. Sehingga pada akhirnya kita akan tahu siapakah pemimpin klan Otsutsuki, lalu kemudian di mana Otsutsuki itu tinggal, dan bagaimana asal-muasal mereka. Oke lanjut, Rifki. Singkatan dari NDW itu sendiri apa Min? Ini banyak yang menanyakan ya. NDW Lovers, NDW-nya itu apa? Saya sedikit bercerita ya, bahwa dulu sebelum saya buat NDW Lovers ini, saya itu ingin membahas tentang
saya ingin buat channel ya, saya ingin buat channel, tapi sebuah channel untuk membahas tentang komik. Saya sendiri sebenarnya adalah orang yang sangat suka sekali dengan Naruto dan Boruto ya, tapi dulu belum ada Boruto ya. Lalu kemudian saya juga sangat suka dengan Dragon Ball. Saya sangat suka sekali dengan dua komik itu, apalagi ketika sudah ada anime dan manganya ya. Nah, tapi rencana awalnya saya tidak akan bahas tentang itu sebenarnya. Rencana awalnya itu saya menemukan sebuah webtoon komik asli dari Indonesia. Komiknya itu namanya Nusantara Droid War. Nah, itulah asal nama dari NDW, Nusantara Droid War Lovers. Awalnya seperti itu, konsepnya seperti itu. Dan saya sudah di video pertama saya itu sudah membahas tentang Nusantara Droid War. Tapi karena saat itu bahasannya masih kurang dan juga sumbernya juga masih sangat sulit untuk saya jadikan bahan cerita. Belum lagi memang teman-teman juga belum tahu tentang itu. Saya akhirnya kemudian mencoba menggabungkannya dengan anim-anim yang sudah dikenal. Dan ternyata respon untuk anim yang sudah dikenal itu sangat baik. Sehingga saya mungkin melanjutkan saja ke anim itu. Tapi sebenarnya memang NDW Lovers itu, kalau ada yang bertanya itu apa, yaitu NDW Lovers singkatan dari Nusantara Droid War Lovers. Saya kedepannya memang akan ada rencana untuk membahas NDW Nusantara Droid War itu, karena memang itu kebanggaan buat kita ya. Itu komik anak bangsa gitu. Saya memang akan mencoba untuk sambil tetap membahas tentang komik-komik Boruto, Naruto, Dragon Ball. Tapi saya coba untuk mengembangkan lagi komik karya anak bangsa itu. Ya semoga saja kedepannya bisa berjalan ya. Amril Hafiz 10. Kakashi adalah Hokage tergabut sepanjang sejarah. Sebenarnya bilang gabut juga enggak. Karena pada era Kakashi itu juga ada beberapa kekacauan. Contohnya ketika Toneri Otsutsuki itu kan membuat kekacauan dengan berencana menabrakkan bulan ke bumi. Nah, saat itu peran Kakashi ada. Dia mengadakan pertemuan kembali dengan para Hokage, dengan para Kage untuk mencari solusi dari krisis itu yang akhirnya diselesaikan oleh Naruto dan timnya. Jadi memang dibilang kabut enggak juga, karena memang setelah perang dunia pun masih ada banyak perselisihan, banyak masalah, tapi memang mungkin skalanya tidak terlalu besar. Skala terbesarnya ya memang itu, yaitu serangan Toneri itu pun memang skalanya sudah mencapai skala global ya, walaupun yang mengeksekusi bukan Kakashi, ya iyalah karena dia kan Hokage. Nice Kleng, kapan OPM season 3 rilis, dan harap channel ini update tentang anime One Punch Man. Makasih. Katanya sih One Punch Man akan rilis pada bulan pertengahan tahun ini katanya ya. Tapi memang kita belum bisa pastikan. Tergantung dari Yusuke Muratanya mau seperti apa. Dan pasti kami akan bahas tentang anime One Punch Man. Apalagi kalau kita lihat manganya, sekarang itu lagi era Garou sudah mencapai batasan limitnya, dan bahkan dia sudah berhasil mendobrak limitnya ya. Jadi pasti akan sangat seru ke depannya. Kapten Levi Ackerman, Min, nonton anime lain nggak? Contoh Attack on Titan atau One Piece. Saya nonton Kimetsu no Yaiba, tapi saya memang belum pelajari secara menyeluruh anime itu ya. Itu juga saran dari teman-teman, diminta untuk ayo bahas Kimetsu no Yaiba, bahas gitu ya. Jadi saya bahas juga. Lalu kemudian juga Attack on Titan saya nggak terlalu ngikutin ya. Tapi One Piece saya ngikutin sedikit ya. Kepanjangan sih One Piece itu, dan juga kalau saya bahas teman-teman anime lain, teman-teman channel lain tuh sudah banyak yang sudah membahas, dan bahasan-bahasan mereka juga sudah sangat komprehensif ya. Jadi saya agak sulit untuk ngikutin untuk One Piece. Tapi kalau memang teman-teman saya juga ingin bahas One Piece, monggo saya akan bahas. Tapi tonton ya, jangan sampai saya udah bahas panjang lebar yang nonton dikit. Kadang-kadang suka ya jadi agak sedikit kurang semangat juga gitu. Jadi saya mengira penonton dari channel NDW Lovers ini, terutama penonton untuk Naruto dan Boruto itu bisa dibilang cukup fanatik ya. Saya agak khawatir ketika saya bahas yang lain teman-teman kecewa. Makanya saya agak pilih-pilih juga saya membahas anime lain. Makanya di sini sekalian saya mau bertanya nih, kalau saya bahas anime-anime lain bahkan termasuk anime baru, bagaimana teman-teman bisa nerima atau tidak gitu. Kalau misalnya teman-teman bisa nerima, oke, saya akan bahas. Pokoknya semua demi teman-teman semua lah, karena
Saya membuat channel ini tuh sebenarnya untuk menyenangkan teman-teman gitu. Itu aja sih tujuannya. Mugiwara no Luffy, usia Mimin berapa? Apakah Mimin masih lajang? Shihihihi. Itu ketawanya siapa ya? Shihihihi. Saya usianya 20 tahun lebih, belum 30 sih. Ya tebak sendiri lah ya. Mimin masih lajang, saya udah menikah. Istri saya baru 1. Ya 1 aja lah ya. Niki Resat, kapan bahas Boku no Hero? Saya tuh agak kurang bisa mengikuti ya Boku no Hero Academia. Mungkin karena pertama saya juga sambil kerja nih, buat mungkin ya ada yang ingin tahu apakah saya ini seorang full time YouTuber atau memang saya sambil bekerja. Saya sambil bekerja. Saya kerja di sebuah perusahaan gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak waktu. Bahkan saya mungkin kebanyakan waktu saya itu pas hari libur. Makanya saya nggak bisa setiap saat bahas anime, apalagi kalau animenya banyak gitu. Jadi saya lebih bahas beberapa anime yang memang saya kuasai gitu. Mungkin ini bisa jadi saran buat saya untuk saya pelajari anime ini ya. Andi Rival 345 Rival, panjang banget ya namanya. Bang, saya ada pertanyaan. Anime pertama apa abang tonton waktu belum tahu anime? Kalau saya, bang, Naruto kecil. Kalau saya dulu banyak beberapa anime saya tonton. Yang dulu ya, BTX itu, Virtual Fighter. Terus yang paling saya suka sebelum Naruto itu adalah Samurai X. Itu saya sangat suka sekali, apalagi yang live action ya, yang kemarin yang diperankan oleh Takeru Sato ya kalau nggak salah. Itu saya suka sekali ya, bener-bener ngefans lah saya sama live action dari Samurai X itu. Setelah itu saya suka dengan Naruto dan Dragon Ball, otomatis termasuk Dragon Ball ya, itu yang saya suka sekali. Rendra DND, bahas anime lain dong Min, kayak SNK, Kimetsu no Yaiba, The Promised Neverland, dan lain-lain. Ini juga Niki Resat komen juga Boku no Hero. Saya lagi pelajari Kimetsu no Yaiba ya, tapi nantilah saya cari waktunya untuk saya bisa bahas. Pertama karena saya sambil bekerja juga, jadi saya memang harus nyari waktu luang untuk bisa bahas anime lain. Tapi saya akan bahas kok, demi teman-teman semua. Weird Guy, jika klan Hyuga menikah dengan klan Senju atau Uchiha, apakah anak mereka akan memiliki Dojutsu Rinnegan? Klan Hyuga menikah dengan klan Senju atau Uchiha. Ini emang masih misteri ya, tapi memang belum ada sih kejadiannya klan Hyuga nikah dengan klan Uchiha. Kalau dengan Senju ada ya, Naruto dengan Hinata ya. Naruto itu memang klan Uzumaki, tapi Uzumaki sama Senju itu sama-sama keturunan dari Ashura Otsutsuki. Jadi menurut saya, kalau misalnya klan Hyuga dengan klan Senju menikah, maka salah satu anaknya itu ada yang punya Rinnegan. Byakugan, bukan Rinnegan ya, Byakugan. Bahkan mungkin bisa timbul dojutsu baru, tapi saya nggak yakin gitu. Sedikit sekali kemungkinan bisa timbul dojutsu baru. Tapi kalau misalnya Hyuga menikah dengan Uchiha, ini agak unik nih. Jika memang misalnya gennya sama-sama kuat, dua-duanya itu kemudian bergabung, bisa jadi akan lahir mata jenis baru. Bukan mata Rinnegan ya, karena Rinnegan itu kan pada dasarnya adalah mata Sharingan yang ada sel Hashirama di sana, atau sel milik keturunan dari Ashura ya. Itu pun saya rasa kalau mau jadi Rinnegan harus keturunan yang direinkarnasikan oleh Ashura, jadi nggak bisa sembarang orang. Nah kalau misalnya Uchiha dengan Hyuga menikah, bisa jadi dojutsu baru, bisa jadi juga mereka punya 2 mata, jadi satu orang punya 2 mata. Tapi agak aneh juga ya. Ya saya belum bisa pastikan sih seperti apa. SDP 500A, apakah ada reinkarnasi kedua anak Hamura di dunia Naruto? Juga apakah keturunan Hamura bisa membangkitkan Kaguya? Reinkarnasi kedua anak Hamura itu ada pastinya. Kalau menurut saya sih ada. Ya itulah, karena anaknya Hamura itu ada 2. Yang satu tinggal di bulan dan dia jadi leluhur bulan, anak cucunya di bulan. Yang satu lagi adalah leluhur dari klan Hyuga. Jadi, dan kita bisa melihat bagaimana di cerita Naruto The Last, Hamura datang ke Hinata. Maka saya bisa berasumsi bahwa Hinata ini adalah reinkarnasi dari anak Hamura yang melahirkan keturunan Hyuga. Dan untuk anaknya dari yang pertama, mungkin anaknya Hamura yang melahirkan Otsutsuki, keturunannya bisa jadi itu adalah Toneri. Jadi dia bereinkarnasi menjadi Toneri keturunannya.
Tapi itu belum bisa dipastikan karena emang belum ada penjelasannya. Yang pasti sama seperti halnya Hagoromo, yang mana anak-anaknya pun bereinkarnasi. Saya yakin anak-anak dari Hamura pun bereinkarnasi, dan reinkarnasi terakhir saat ini adalah Hinata. Saya punya asumsi kalau reinkarnasi itu akan berpindah kepada anak dari Hinata, yaitu adalah Himawari. Jadi saya curiga bahwa reinkarnasi selanjutnya dari Hinata itu adalah ke Himawari, karena Himawari pernah dia mengaktifkan mata Byakugannya untuk menyelamatkan Shukaku, tapi dia tidak menyadari itu. Tapi kekuatannya sangat dahsyat ketika dia mengaktifkan mata Byakugan itu.